Jika kita bisa membuat rohani kita tidak pernah merasa takut, tidak pernah merasa menyesal, tidak pernah merasa berdosa, tidak pernah merasa galau dan segala macam, intinya kita telah memenuhi kebutuhan rohani kita dengan baik. Jadi prinsip, sebaik-baik orang adalah orang yang mengutamakan kebutuhan diri. Ketemu lagi kita di channel yang perlu dibagikan informasi gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Kicau Jelata? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tentu saja tidak kehilangan semangat. Hari ini Bang Kica ingin berceloteh, bercerita, berkicau tentang sesuatu yang sifatnya nasihat untuk diri sendiri. Syukur-syukur nasihat Bang Kica untuk diri Bang Kica sendiri ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sobat Jelata yang berbahagia, sebaik-baik orang adalah orang yang berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Ya, tidak salah. Sebaik-baik orang adalah orang yang melakukan perbuatan baik terhadap dirinya sendiri. Egois. Ya, itulah kalimat pertama atau pikiran pertama yang terlintas di benak kita semua. Seolah itu sebuah pernyataan egois yang terlalu egosentris. Melihat segala sesuatunya dari diri sendiri. Pada dasarnya kan kita lahir sendiri, hidup sendiri, bahwa di tengah-tengah kehidupan itu kita berrelasi dengan orang lain, tetapi tetap saja pada prinsipnya kita sendiri, dan meninggal sendiri juga. Jadi lahir sendiri, hidup sendiri, dan meninggal sendiri. Bagaimana mungkin kita tidak mempunyai prinsip hidup seperti yang Bang Kica katakan tadi, bahwa sebaik-baik diri adalah yang perilakunya baik terhadap dirinya sendiri. Untuk tidak membuat berbagai macam pertanyaan di benak kita semua, Bang Kica ingin menjelaskan bahwa diri ini dilengkapi dengan sesuatu yang tampak, yang kelihatan, yaitu jasmani, dan sesuatu yang tidak kasat mata, yaitu ruhani. Kedua-duanya ini membutuhkan asupan, membutuhkan sesuatu untuk mereka atau keduanya ini bisa tumbuh, berkembang, semakin hari semakin baik. Sekarang kita bicara dulu soal jasmani. Jasmani ini adalah tubuh. Tubuh perlu dijaga agar dia sehat, sehingga dia bisa beraktivitas dengan baik, dengan normal, dengan prima, dengan sehat. Jadi, orang yang paling baik adalah orang yang memenuhi kebutuhan jasmaninya dengan baik. Jasmani perlu asupan makanan agar dia terjaga, agar energi yang kita butuhkan untuk beraktivitas terpenuhi. Orang yang paling baik adalah orang yang memberi asupan cukup dan asupan yang baik terhadap jasmaninya. Jasmani tentu ada lelahnya, sehingga dia butuh istirahat. Maka orang yang paling baik adalah orang yang memberikan hak untuk beristirahat kepada jasmaninya, proporsional sesuai dengan yang jasmaninya butuhkan. Jasmani juga butuh apa yang namanya kebugaran. Maka orang yang paling baik adalah orang yang memberikan kebugaran kepada jasmaninya. Dan salah satu kebugaran yang bisa dilakukan, atau salah satu cara untuk mendatangkan kebugaran terhadap jasmani adalah berolahraga. Jasmani juga perlu dilindungi dari hal-hal yang potensial untuk membuat jasmani kita sakit. Dan orang yang paling baik adalah orang yang menjaga jasmaninya dari segala macam kemungkinan untuk tertular atau terpapar penyakit. Jadi sekali lagi, orang yang paling baik adalah orang yang memenuhi kebutuhan jasmaninya dengan baik. Lalu ada lagi yang kita harus penuhi, yaitu rohani. Orang yang paling baik adalah orang yang mengutamakan kebutuhan rohaninya. Rohani itu antara lain adalah
rasa senang, kebutuhan untuk berbagi, memberi. Jadi sebenarnya kalau kita misalnya mendengarkan musik atau berekreasi ke tempat-tempat yang kita senangi, itu bagian dari cara kita untuk memenuhi kebutuhan rohani. Lalu kita baik terhadap istri, terhadap keluarga, terhadap anak-anak, terhadap saudara, terhadap andai taulan. Pada dasarnya itu bagian dari cara kita untuk memenuhi kebutuhan rohani kita. Jadi sebenarnya titik sentralnya adalah diri sendiri, karena memberi, berbagi adalah kesenangan bagi rohani kita. Dan itu build up ada dalam setiap diri manusia. Lalu kita menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, misalnya membuli, mengerjain teman, mencuri, merampok, korupsi, atau perilaku-perilaku buruk lainnya. Kita hindari itu. Pada dasarnya kita memanjakan rohani kita, karena apapun perbuatan buruk itu ujungnya adalah penyesalan, ujungnya adalah ketidaknyamanan yang kita rasakan di dalam diri kita sendiri. Ketidaknyamanan tersebut adalah sesuatu yang buruk yang kita berikan kepada diri. Jadi mari kita penuhi kebutuhan rohani kita menjadi titik fokus pertama. Kalau rohani kita butuh untuk berbagi dan itu mendatangkan kesenangan kepada rohani, maka mari kita berbagi. Sobat Jelata yang insya Allah masih menyimak podcast yang gak jelas ini, jadi sekali lagi prinsipnya, apapun yang kita lakukan di dunia ini, yang terbaik adalah berbuat baik kepada diri sendiri, memberikan yang terbaik untuk fisik kita agar kita bisa beraktivitas, berkontribusi terhadap peradaban dalam keadaan fisik yang lebih prima, memberikan yang terbaik untuk rohani kita agar kita bisa melakukan segala sesuatunya itu tanpa ada rasa sesal, tanpa ada rasa takut atau ketakutan. Semuanya nyaman pada saat apa yang kita lakukan sesuai dengan kebutuhan rohani kita. Kebutuhan rohani esensinya adalah berbuat baik kepada semesta. Kebutuhan rohani esensinya adalah tidak ada sedikit pun rasa kesal, rasa menyesal, rasa takut, rasa berdosa. Jika kita bisa membuat rohani kita tidak pernah merasa takut, tidak pernah merasa menyesal, tidak pernah merasa berdosa, tidak pernah merasa galau dan segala macam, intinya kita telah memenuhi kebutuhan rohani kita dengan baik. Jadi prinsip sebaik-baik orang adalah orang yang mengutamakan kebutuhan diri, adalah sesuatu yang layak untuk kita jadikan acuan, layak untuk kita jadikan pegangan setidak-tidaknya bagi Bang Kica. Ingat, hidup hanya sekali, mari buat berarti. Hidup hanya sesaat, ayo tebar manfaat. Dan hidup sungguh tak lama, jadi alangkah ruginya jika kita tak bahagia. Dan jalan menuju bahagia itu adalah mari menjadi orang terbaik bagi diri sendiri. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.